nanti setelah melewati evaluasi kemarin di jilid 5-nya meskipun menjadi 2 hari, harusnya 1 hari, tapi kalau dibuat 1 hari penuh nanti malah penilaiannya kurang bagus. Di 2 hari pun itu sebenarnya kurang. Silakan dilihat halaman 1 di jilid 6. Sebelum menyampaikan pada para santrinya, ini poinnya saya pelajarannya semakin saya buat sedikit karena waktunya kita mungkin lebih banyak. Ketika nanti pelajarannya waktunya masih ada, kita kembali lagi ke jilid 1, tapi yang mengulang para calon-calon ustaz-ustazah. Jadi poinnya saya cuma menuliskan, tapi langsung yang isi. Kalau ini kan bila kita selesaikan di jilid 6-nya selesai, kemudian jilid 1 sampai jilid 6 kan semuanya sudah bisa. Jadi tinggal mengajak siapa saja yang maju, poinnya di halaman ini sampai ini saya tuliskan, terus disampaikan sesuai dengan pelajaran. Silakan dilihat halaman 1 paling bawah, huruf alif lam. Ini untuk menyampaikan para santrinya. Kalau para santrinya itu sudah cukup dibaca sendiri, terus paham. Huruf alif lam diikuti dengan huruf bertahdid. Huruf alif lamnya tak terbaca, seolah-olah tidak ada. Nah, pas waktu di jilid 6 ini kesulitannya bertambah. Satu karena biasanya yang dilihat ada alifnya itu bacanya saja bisa panjang. Wah, suatu tidak ada lam dan huruf berikutnya. Kemudian disambungkan, nah itu disampaikan kepada para santrinya, alif lamnya dianggap tidak ada. Itu mungkin di pertemuan pertama biasanya kesulitan. Bahkan di pertemuan-pertemuan berikutnya ada 1-2 santri yang mungkin ditemukan masih kesulitan karena mereka baru menemukan pelajaran yang terbarukan. Beda lagi kalau kita kan sudah menguasai di pelajaran Al-Quran, kita mengulangi kembali bagaimana cara menyampaikan kepada para santri kita. Jika huruf bertasydidnya nun, maka dibaca 2 ketukan. Selain nun, maka dibaca 1 ketukan. Itu sudah saya sampaikan ketika kita membahas pelajaran hukum alif lam. Hukum alif lam yang ada 2, yang kemarin juga saya tanyakan. Kalau yang tandanya tasydid namanya ya. Kalau yang langsung hampir semuanya saya tanyakan al-husna alif lam ketemu dengan ha iki tidak komaria. Mungkin kita hanya kurang sering. Kalau sudah sering cuma kurang sering. Apalagi yang kurang sering saja terkadang menerka bacaan itu masih kesulitan, apalagi yang jarang membaca. Yang lebih ironis lagi yang tidak membaca. Itu untuk bisa menerka itu tidak akan bisa menerka karena tidak ngerti bacanya. Beda lagi kalau yang jarang kayak lama-lama dikasih lama-lama. Tapi kalau sudah sering caranya sudah bisa menerka. Tapi kalau lebih sering lagi, artinya kurang sering maka setiap bacaan kalimat yang tertera di sini semuanya dipastikan bisa menjawab dengan tepat. Saya bacakan di halaman 1 dan halaman 2. Silakan disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Was
ada nilai harus tidak tanafus, maksudnya boleh mengambil nafas ketika kita menyebutkan, karena pas waktu membacakan ini suaranya pasti, kalau saya pribadi baca yang kolom kedua ini tidak cukup suara saya, nafasnya habis. Beda lagi mungkin yang biasa qiraah, yang biasa latihan nafas panjang, sebenarnya itu meskipun pelan itu bisa. Silahkan diperhatikan. Tadi saya sambil membacakan sudah mengingatkan yang dua ketukan sama yang satu ketukan tapi bacanya ditekan. Silakan dilihat papan yang dari belakang kelihatan. Siapkan ketukannya. Dibaca lantang dan juga ketukannya, tapi suaranya lantangnya kalimat lebih tinggi suaranya daripada suara ketukan. Itu kelihatan nanti dari berbarengan suara ketukannya kelihatan lebih. Silakan. Apa dari saya 1, 2, 3. Membaca bersama-sama sambil saya dengarkan, tetap ada yang perlu diingatkan kembali. Terkadang ada bacaan-bacaan yang penguasaan tajwidnya kita harus benar-benar bisa, sehingga ketika menerka bacaan yang dibacakan itu sudah tepat ketukannya. Contohnya yang dari bawah, Maya, meskipun hampir semuanya contohnya 100% yang baca mungkin 10%, tapi kan akhirnya suaranya tertantang satu ketukan. Mayakunu dasarnya Mayakunu. Mungkin juga gara-gara bacaannya yang kelihatan panjang, jadi harus benar-benar konsentrasi, bacanya tepat, ketuknya juga tidak berubah. Akhirnya ini dipaksakan, akhirnya penangkapan kita cara baca tajwidnya itu saya kembali kurang sering membaca tajwidnya sehingga menerkaan bacaannya dan juga penguasaan ketukannya. Makanya biasa ditemukan para ustadz-ustadzah yang belum mengikuti diklat ataupun sekolah PGTPG, bahkan di atasnya lagi PGMSG seperti saya, PGMSG belum mengikuti, itu cara ketuknya pun itu mungkin kesulitan. Ketika kemarin saya sampaikan ada ustadzah ataupun ustadz yang biasa membacakan Al-Quran, kemudian disuruh ngisi jilid 1, 2 sampai jilid 6 yang masih menggunakan ketukan. Makanya rolling pelajaran itu menurut saya harus dibiasakan. Contohnya 1 kali sampai khatam Al-Quran, baru besoknya orangnya di rolling di pelajaran jilid, bukannya menjatuhkan marwahnya. Ini kelasnya hafid itu yang ulang jilid buat teman-teman. Jadi penguasaannya bisa mengiring para santrinya mulai dari bawah bacaan betul sampai ke bacaan Al-Qurannya sebenarnya lebih betul, dan juga penguasaan mengerjakannya. Saya selesaikan lagi. Tadi saya pertama kali mengulang lagi, saya ulangi. Saya bukan saya sendiri, karena biasanya kalau bisa menunjuk ketukannya sambil ketuk juga pas ditempatkan pada huruf atau harokat pas waktu dibaca. Makanya saya ulangi, kan nggak bayangkan tadi ternyata bacanya langsung ada yang kurang tepat. Wan
Yang paling penting makrot-makrotnya sin. Kalau sin tipis hampir semuanya pasti betul. Ko wan nasi ko. Nah, mungkin lain waktu sifat-sifatnya ini yang akhirnya ta to makrotnya sama tapi ada perbedaan di sifatnya. Makanya pas waktu besok setelah selesai pelajaran tadi saya sampaikan, tuliskan di semester 2-nya disampaikan perbedaannya di setiap sifat-sifatnya. Kita lanjutkan kan halaman 1 dan halaman 2. Kita buka halaman 3 dan juga halaman 4. Ini sudah saya tuliskan sebagian. Di bawah dituliskan huruf dal dan ba sukun harus dibaca qalqalah memantul. Kalau di sini tidak disampaikan qalqalah sugro ataupun qalqalah kubro karena pelajarannya masih jilid. Dibaca satu ketukan. Untuk tepatnya suara, guru harus memberikan contoh berulang-ulang. Yang nomor 4 sekalian karena nanti dibaca sekaligus. Lafaz ad-dunya nun sukun bertemu huruf ya dalam satu kalimat dibaca perang satu ketukan ada kendur. Idhar bikilmah ada yang menyebutkan idhar wajib. Kalau yang pelajaran kita tajwidnya kan idhar wajib. Ini untuk menyesuaikan pelajaran tajwidnya. Meskipun ada yang menyebutkan idhar bikilmah Pak, tetap betul. Silakan disimak. Dal disukun, ba disukun tidak perlu dibaca karena tidak bisa dibaca. Nah, dal sukun, ba sukun menjadi bagian. Tapi disampaikan ada huruf dal, ba ataupun dituliskan hurufan yang berbeda. Untuk ilustrasinya terus disampaikan baru contohnya. Silakan disimak. Qad sudah lan yazidahu illa batiwa illa batiwa wa ma adraka wa in tu'tu fa in tu'tu wa laqad zayyana sebelum nanti dibaca bersama-sama, setiap bacaan qalqalahnya dibaca satu ketukan, tidak boleh dibaca dua ketukan. Paham ya? Silakan dilihat dan juga keterangan ad-dunya di bawah bacanya tidak boleh dibaca duya tapi dunia karena wajib ataupun yang di pelajaran jilidnya kita itu harus dikilmah. Perlu membahas tajwidnya yang lain ya. Meskipun ada nuskun bertemu dengan ya di lain kalimat itu namanya idgham bigunnah. Betul. Silakan dal sukun, ba sukun tidak perlu dibaca, tidak perlu membaca basmalah karena basmalahnya kita sudah baca bersama-sama. Meskipun pas waktu setiap pelajarannya saya menyampaikan tata basmalah sebenarnya tidak boleh. Pas waktu nanti sampai membacakan kepada para santrinya, setiap halamannya biasanya harus diawali dengan basmalah. Jadi coba pelajarannya hari ini pelajaran halaman 1 selesai, nomor 2 bismillah, setiap halamannya diberikan basmalah. Jadi ini cuma biar lebih cepat lagi. Silakan apa-apa dari saya sudah ketukan 1, 2, 3. Sudah siap? Disiapkan ketukannya. Selalu konsentrasi karena mendadak langsung coba dibaca. Silakan 1, 2, 3.
halaman berikutnya itu semakin dianggap lebih berat, karena selain ketuknya harus tetap konsisten, bacaannya ternyata semakin panjang sama seperti Al-Qur'annya, tapi masih menggunakan ketukan. Ini sudah di halaman 4, karena 6 halaman lagi kita akan meninggalkan ketukan. Meskipun di semester ini setelah selesai pelajarannya kita kembali lagi tetap menggunakan ketukan biar tidak lupa, karena di semester 2 kita sudah tidak menggunakan ketukan lagi. Yang ditemukan, nah ini kita tanya, diperhatikan ya-nya yang ditasdid itu cuma dibaca satu ketukan, ditekan, tidak boleh dibaca dua dan ditekan. Walaqad zayyannas, mau video ini langsung teret ngoten niku. Saya ini kan mboten ngoten, pas waktu dibuat apa? Diketak. Tapi dibaca ditekan cuma satu ketukan, karena langsung masuk di nun yang ditekan, tapi harus dua ketukan, masuk lagi satu ketukan ditekan. Dan ini satu ketukan ditekan, masuk kedua ketukan ditekan, lagi masuk satu ketukan ditekan, makanya kesulitan. Walaqad zayyannas samaa'a dunya, ditambah nafasnya habis di tengah sini, bahkan nyambung sini, karena kalau sudah panjang habis untuk panjang lagi seperti biasa itu kula kesulitan. Mungkin ini bisa lagi bagi teman-teman yang masih muda ya, itu langsung gerak bisa satu nafas. Kalau ternyata bisa, silakan ambil nafas yang panjang terus langsung, contohnya seperti itu. Kita langsung tunjuk untuk prakteknya. Mas Muhammad Andrea Fadbil Marfiansyah. Silakan, boleh bicara. Bukunya masih ada di situ. Jadi saya juga saya pun tidak apa-apa dengan ini dia. Silakan dipilih. Itu cuma 2 poin, silakan dipilih salah satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Andrea Fadil Marfiansyah dari Prodi MKS. Hari ini saya akan menjelaskan huruf alif lam diikuti huruf bil tasjid. Huruf alif lamnya tak dibaca seolah-olah tidak ada. Jika huruf bertasdidnya nun maka dibaca 2 ketukan, jika selain nun maka dibaca 1 ketukan. Saya akan mencontohkannya.
man nasi man ya kau doa manna billahi wa yuqimus sholata wa yu'tus zakata. Dari baris kalian coba. Mari dibaca bersama-sama. Dan ini 1, 2. Silakan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nanti baca ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membahas yang lainnya, jadi meskipun ya, masnya tadi prodinya apa? MKS itu singkatan Manajemen Keuangan Syariah. Manajemen Keuangan Syariah. Meter teman saya yang sama-sama pengajar TPQ, terkadang kita kan ngapunten niki, semoga semua yang prodi-prodi yang dituju niku mendapat tempat yang tepat, ngoten nggih. Niki doanya kan yang terbaik niku, maksudnya prodinya benar-benar dikuasai, kemudian pas waktu kita kerja sesuai dengan apa yang selama kita cari keilmuannya jadi langsung terpakai. Tapi terkadang ada 1, 2 ataupun sebagian niku ternyata rezekinya berbeda. Iki kula nyambungkan ke rezekinya, bukan masalah ke pengetahuannya. Teman saya niku maksudnya di otomotif, pun SMK otomotif, ngerti-ngerti. Sekarang sekolah pengajar sekolah SD. Jurusannya yang selama ini dicari kan beda. Setelah masuk guru SD, dia disuruh ngajar Al-Quran. Mesti ngoten nggih. Meskipun pelajarannya masnya jurusannya keuangan, nanti sebagai Pak Mardaya jadi sekretarisnya nanti. Ya, tapi siapa tahu, bahkan pada waktu itu tahu videonya Pak Mardaya sambil naik mobil ternyata beliau sambil baca Al-Quran. Tidak tahu di tahun berikutnya siapa saja yang contohnya membaca Al-Quran itu salah satu menjadi syarat kalau ingin masuk ke itu, siapa tahu karena mungkin penekanan religinya semakin tahun, contohnya di pemerintahan yang akan datang ternyata lebih ditekankan. Jadi ketika memahami satu pelajaran yang kemungkinan untuk kedepannya di masa depannya, ternyata karena agamanya Islam harus bisa membaca Al-Quran dengan tepat, siapa tahu dengan agama yang lainnya harus paham dengan kitab suci yang lainnya. Nah, itu dalam menyemangati. Saya contohkan yang seperti tadi loh, pemahamannya itu perlu. Jadi untuk penilaian saya, memang pelajaran ketuknya ini memang harus dibiasakan. Ketika belum terbiasa, akhirnya yang kalah cara bacanya, panjang pendeknya. Yang satu panjang, yang sebelumnya pendek. Terus makhluk-makhluknya itu juga harus diperhatikan. Yang berikutnya yang belum tertandai kalimat musyawarah fadlan.
Yang mana? adalah Yang Bapak sendiri? Harapannya apa? Yang ini harapannya? Ini apa nih harapannya apa? Bukan lagi betul pas waktu tanya akhirnya malah ditanya biar buatan kita sebagai para pengajar paling tidak tanda-tanda yang ada di Al-Quran ini jangan sampai tidak mengerti. Ngerti itu cara bacanya tapi ternyata belum mengerti namanya, apalagi seumuran kita. Kalau yang di atas, yang seharusnya kan sebenarnya di atas. Kalau yang di atas namanya, nah kita di bawah. Makanya pas waktu baca tadi saya lihat artinya li ternyata meskipun sebenarnya kan yang dilihat di papannya meskipun keliru penulisannya tapi kan bisa dibaca artinya, beda lagi terhapus nggak terbaca. Apalagi contohnya ada rota lupa lagi itu kan kaki punya masih terus tadi mas ya kau bikin harganya kelihatannya fathah. Untuk enggaknya, tapi maksudnya apa tadi? Sama. Apalagi semuanya itu ya. Tapi bagi saya ini belum membandingkan, tapi silahkan seperti Mbak Arimatul Zahra Fadila, saya anggap itu sudah tepat. Yang saya inginkan kalau bisa seperti itu semuanya. Cara ketupnya pas waktu membacakan kan ketupnya cepat. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, sampai diarahkan yang sini sampai namanya habis terus itu biasa. Tapi pas waktu membaca santrinya banyak, akhirnya kan semakin lambat akhirnya lambat bersama tergantung ketanya. Wa in kanu min qablu sampai terakhir, maksudnya seperti itu. Jadi sebenarnya kalau ingin cepat silahkan dibaca cepat, tapi selalu cepat. Tapi ketika dibaca pelan semuanya pelan, bukan pelan dan cepat akhirnya ketupnya itu tidak bisa seirama dengan bacaan Al-Qur'annya. Satu lagi, kalau yang kemarin saya ngomongkan sebenarnya sudah maju dan betul ya, ternyata masih banyak yang belum tertitik. Contohnya Mbak Nia, Nova, Fitri, Putri, masih banyak gitu. Yang biar semuanya merasakan di poin pertama semuanya ya, dan poin kedua biar lebih menguasai lagi. Silakan. Tidak banyak bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riana Mufidabi dari Prodi Perkuliahan. Di sini saya menjelaskan alif lam diikuti huruf bertajwid, tapi alif lamnya tidak dibaca atau seolah-olah tidak ada, dan dibaca dua ketukan. Jika selain lam dibaca satu ketukan. Saya bacakan terlebih dahulu, nanti teman-teman mengerti ya.
yang saya lihat nun sukunnya tetap satu ketukan dengan yang lainnya sama-sama ditekan, tapi kan ada keterangannya kecuali yang nun saja semuanya satu ketukan ditekan, tapi kalau yang nun dua ketukan sama-sama ditekan. Wasa wanna bukan wanna, mungkin ada nilai panjangnya lagi, artinya dua ketukannya jadi satu ketukan. Terus yang sebelum-sebelumnya saya lihat ini ketika tidak menggunakan ketukan wa yuqimus sholata wa yuqimus sholat, ya betul, wa yuqimus sholata satu ketukan, wa yuqtuz bahasa pembacaan itu seperti ada jeda, wa yuqtuz zakat, wa yuqtuz zakata, kalau diketuk itu malah wa yuqtuz malah jadi dua, tapi langsung baca satu wa yuqtuz zakata. Pendengaran pula yang salah paham ataupun kalau bacanya seperti itu maka harus diganti contohnya. Karena yang maju 1, 2, 1 kita bisa selesaikan di bagian yang berikutnya. Silahkan Mbak Bila Pradita Cahyani mulai. Dijelaskan dulu. Adalah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Bila Pradita Cahyani, saya dari KPI. Hari ini kita akan saya akan menjelaskan dulu dan mencontohkannya, kemudian kita baca bersama-sama.
sebelum dievaluasi dibacanya, kalau ustadzahnya kita bacanya halus dan pelan, maka audionya ketika sudah dibaca suaranya pun langsung senyap, gitu ya. Tergantung kita. Kalau bukannya kita suaranya lantang, itu tandanya sama dengan kasar dan emosional, betul. Itu untuk menyontohkan. Jadi meskipun kebiasaan kita suaranya memang pelan, tapi pas waktu membaca Al-Quran, apalagi menyontohkan kepada para santrinya, silahkan suaranya agak ditinggikan, karena nanti kita meminta para santri-santri yang lantang baca Al-Qurannya tepat dibacanya. Penguasaan ketukan itu memang sangat diperlukan kalau kita memang ingin menyampaikan metode Nahdiyah secara profesional. Tadi saya sampaikan dari atas pun kita tetap diketuk. Pada sudah, betul ya. Meskipun yang ini tidak perlu di. Kemudian bacaannya illa tidak boleh illa tapi langsung illa dan lain-lainnya yang saya lihat tadi. Ini saya ulangi kembali, maka silahkan tajwidnya benar-benar diperhatikan sehingga ketika membaca dengan tepat disesuaikan dengan ketuknya. Nilai ketuk panjangnya niku niki karena sudah ada ketuknya. Ketika tidak diketuk, seharusnya dua ketukan per satu ketukan, maka ketika dihilangkan sebenarnya kita bacanya kurang satu ketukan. Kita kan al ketuk imajunya harokah, ketuk itu berganti dari harokah. Ketika contohnya ketuknya coba dilepas nggak pakai ketukan wa ingkanu, bacanya wa ingkanu. Nanti bacanya bahkan langsung bertemu dengan kaf, itu hukumnya. Temennya sudah menjawab yang maju tadi, Mbak. Yang bukan terus itu dengan kaf. Pak. Jadi tinggal prakteknya. Menerka bacanya sudah betul, tinggal prakteknya. Mungkin saya ulang kembali, mungkin ketuknya nih ya yang membuat konsentrasinya ini yang dikalahkan ketulisannya. Kalau memang seperti itu, ketika ketukan ini sangat mengganggu, maka pas waktu membaca tidak perlu. Tapi kan kurang tepat karena penguasaan metodenya yang belum pas. Untuk pelajaran jilid 6-nya halaman 1 sampai halaman 4 kita cukupkan. Terima kasih.